mukmin ayun zila hajatu bi ghairi maulahu. Mukmin yang menyerahkan atau menempatkan kebutuhannya itu bukan kepada Allah. Butuhnya itu disandarkan ke makhluk, bukan kepada Allah. Itu namanya mukmin yang buruk. Ya. Wa qabihun bil mukmin ayun zila hajatahu bi ghairi maulahu. Ma'a ilmihi bi wahdaniyatihi wa intiradihi bi rububiyyatihi. Padahal dia ngerti bahwa Allah itu punya sifat wahdaniyah. Allah itu punya sifat infiradih bi rububiyyatihi. Allah itu maha suci, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kudrat iroda. Tahu kita, ngerti Allah punya sifat itu. Loh kok hajatnya, kebutuhannya kok disandarkan bukan kepadanya? Wah, itulah namanya mukmin yang jelek, mukmin yang buruk. Namanya mukmin yang buruk. Wa huwa yasma'u qaulahu ta'ala. Padahal orang mukmin ini mendengar firman Allah. Apa firman Allahnya? Alisallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah adalah zat yang telah mencukupi kepada hamba-hambanya? Semua ini jani itu semuanya sudah dicukupi oleh Allah. Ya. Bukankah Allah adalah zat yang mencukupi? Loh, kok kamu malah jaluk-jaluk minta-minta sama makhluk? Kayak kudune kan yo sama Allah. Mulane lek dagang atau kerja atau nanam apalah usaha, jangan bilang, wah mergo aku dagang, mergo aku kerja, aku duwe rezeki. Jangan. وخصوصا سيدنا ومربي له الشيء الحاكم به المصير وأقدمون المصير وأكبر الزوجين وخصوصا للأخ سيد تاج الدين عبد العباس أحمد بن محمد بن حتى إلى سكندري الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekalian, pada malam hari ini temanya al-hawaiju la turfa'u ila ilaihi. Kebutuhan-kebutuhan kita, hajat-hajatmu ya, itu jangan kamu laporkan kepada siapapun kecuali dilaporkan sama Allah. Lek duwe hajat, nek kebutuhan, nah itu nggak boleh dilaporkan ke siapa-siapa. Dilaporkannya bolehnya khusus kepada Allah. Jadi nggak usah curhat, nggak usah curhat, repot ya. Wakut. Bentar sekarang curhat. Kalau nggak curhat sama orang, curhat sama media sosial, curhat di status. Duh, apa itu ya? Al-hawaiju la turfa'u illa ilaihi. Ya, kebutuhan-kebutuhan, ya, hajat-hajat itu jangan kamu laporkan kepada siapa-siapa. Illa ilaihi, kecuali dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi akhlaqihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Wastah minallahi ba'da ayyakuna qad kasaka kullatal iman wa zayyanaka bi zinatil irfan an tastawli 'alaika al-ghaflatu wan nisyan hatta tamila ilal aqwan aw tatluba min ghairihi wujudal ihsan. Wastah, jadi malulah. Wastah, malulah kamu pada Allah ya. Karena Allah ini sesungguhnya sudah memberikan kepada kita itu pakaian pakaian iman, pakaian perhiasan iman. Jadi begitu Allah ciptakan kita, sesungguhnya Allah sudah kasih pakaian ke kita ya, dalam bentuk pakaian apa? Khullatal iman,
perhiasan iman. Jadi sejatinya kita kan sudah punya iman itu. Sebelum lahir itu sudah iman. Iman apa? Setelah lahir itu mau jadi Nasrani, mau jadi Yahudi, ya, mau jadi apa, ya itu orang tuanya yang nanti akan mempengaruhi. Maka artinya apa? Kita jadi orang tua ini harusnya pinter, ya, harusnya paham, harusnya ngerti. Karena kalau kita tidak pinter, kalau kita nggak paham, kalau kita nggak ngerti agama lah, terus anak-anak kita mau niru siapaan gitu. Jadi malulah kepada Allah. Kenapa? Karena sejatinya Allah sudah memberi pakaian kepada kita, pakaian apa? Pakaian iman, perhiasan iman. Wa zayyanaka bizinatil ifah, dan Allah telah menghiasimu dengan penghiasan ilmu pengetahuan. Nah, sehingga dengan ilmu pengetahuan itu antas tauliya alaika al-ghaflatu wan nisyan. Lalai, lupa, ini bisa engkau kuasai. Ghaflah itu lalai dengan perintah-perintah Allah. Ini bisa ngerti jadinya. Kenapa? Karena kita tahu ilmunya. Dengan ilmu pengetahuan bisa menguasai jadinya. Oh, saya lama sekali ini sudah enggak ingat Allah. Oh, saya lama sekali sudah tidak ya lupa dengan Allah. Oh, saya lama sekali sudah tidak ngaji. Oh, lama sekali saya ya lalai lah, gimana lalai ya. Jadi dengan pengetahuan tapi nggak ngerti. Kalau nggak ngerti kan namanya nggak ngerti nggak tahu salah entah bener entah nggak tahu karena memang nggak tahu. Nah, jadi Allah itu sudah menghiasi kita dengan ilmu pengetahuan. Ya, dihiasi. Hatta tamila ilal aqwan. Sehingga apa? Kita akan condong kepada makhluk autat lupa min ghairi wujud dal ihsan, atau kita lari perbuatan-perbuatan baik selain Allah. Ya, kita larinya kepada manusia, ya. Apa kita larinya kepada Allah? Nah, kalau kita paham dengan ilmu-ilmu, dengan pengetahuan dari hiasan-hiasan ilmu itu, maka niscaya kita pasti akan larinya ke Allah, bukan lari kepada makhluk. Nah, ini kan setiap kita butuh nyata nih. Ayo, butuh sedikit, waduh ini cicilan besok sehari bayar ini. Yang dicari siapa? Yang dicari makhluk apa Gusti Allah? Tadi apa? Allah hawaid ya, la turfa'u illa ilaihi. Kalau butuh jangan diadukan kepada makhluk, tapi diadukan kepada Allah. Lagi kadang mengadu pada Allah karena tidak berdasarkan ilmu, akhirnya ngerasa ngerasa lah aku sembahyang ngadu karo yang ora iso lunas utang ya. Padahal ini nanti memang harus belajar kecerdasan finansial ini ya. Kalau tentang butuh kita harus belajar ilmu kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial. Jadi paham nanti. Nah, jadi apa? Kira-kira mencari apa? Nah, ini biar jelas ya. Ada tingkatan-tingkatan. Ya, tingkatan-tingkatan makhluk. Ya, wa qala ba'dhum, sebagian ulama ini beliau menyampaikan al-khalqu inda ta'ah wal ma'siyati ala sitti tabaqatin. Makhluk ini, manusia ini ya, ketika taat dan ketika maksiat. Ini ada 6 tingkatan. Yang pertama, rajulun yastahi indal ma'siyah minallahi wa min khalqillah. Nanti kita akan tahu ini kedudukan kita di mana. Apakah kita ketika butuh mencari Allah, apa butuh mencari makhluk? Maka ini tingkatan 6 ini kita harus paham. Nah, yang pertama adalah seseorang yang malu ketika berbuat maksiat, ya, malu pada Allah, juga malu kepada makhluk Allah. Ketika berbuat maksiat, ya, meninggalkan sholat atau ya maksiat. Malu sama Gusti Allah, juga malu sama makhluknya Allah. Fahada maqamul mukminin, maka ini adalah makomnya orang mukmin. Nah, ini eling-eling ya.
Kalau kita mau meninggalkan sholat atau lalai sholatnya atau ghaflah sholatnya, kok malu sama Allah, malu juga sama makhluk Allah, maka ini adalah makomnya orang mukmin. Makomnya apa? Orang mukmin. Wa akhirun yastahi min khalqillah wa la yastahi min Allah. Nah, yang kedua adalah orang yang malu pada makhluk Allah tapi dia tidak malu sama Allah. Ya. Tingkatan yang kedua apa? Malu sama makhluk tapi enggak malu sama Gusti Allah. Nah, siapa dia? Hada maqamul zalimin. Dia adalah makomnya orang zalim. Kalau berbuat maksiat, ya, berbuat maksiat, malu sama makhluk. Tapi tidak malu sama Gusti Allah. Maka ini adalah makomnya orang-orang zalim. Coba sehari semalam dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kira-kira kita ini banyak malu sama Gusti Allah, banyak malu sama makhluknya Allah, apa malu sama Allah, apa malu juga sama makhluk Allah. Nah, inilah yang akan menunjukkan pada diri kita bahwa makom kita ini makom apa? Makom mukmin atau makom zalim. Itu yang kedua. Yang wa akhirun la yastahi minallahi wala min khalqillah. Dia tidak malu sama Allah, juga tidak malu sama makhluk Gusti Allah. Oh, ya. Dia tidak malu sama Gusti Allah, juga tidak malu sama makhluk Gusti Allah. Siapa dia? Hada fa hada maqamul fasiqin. Dia adalah orang-orang yang fasik. Dia berbuat dosa yo enggak malu sama orang, yo enggak malu sama Gusti Allah. Terus dia ngelakuin dosa itu, ngelakuin maksiat, nggak ada malu-malunya sama Allah, juga nggak ada malu-malunya sama makhluk. Maka dia adalah fasikin, orang-orang yang fasik. Yang ketiga ya, yang keempat, wa akhirun inda ta'ah yastahi minallah wa la yastahi min khalqillah. Ketika orang ini berbuat taat, dia juga ya, dia malu sama Allah dan dia tidak malu sama makhluk Allah. Berbuat taat, malunya cuma satu sama Allah. Enggak memperdulikan orang, enggak memperdulikan makhluk. Ya, mau diomongin, ih keren, ih enggak keren, wah itu enggak penting. Pokoknya Allah. Aku ngene-ngene mergo Gusti Allah. Enggak ada tendensi makhluk. Nah, makom ini yang keberapa tadi? Keempat, ya. Fahada maqamul arifin minal mukhlasin. Dia adalah orang-orang arif, ikhlas, para wali. Ya, gak mikir makhluk, gak mikir apa-apa, kabeh aku melakukan ini apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman. Wis aku matiku ya inas apa yang matiku, hidupku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, ini level ini, makom ini wis uripku, hidupku, sholatku, kabeh hanya untuk Allah. Wah, inilah makom apa? Al-arifin minal mukhlasin. Orang-orang yang ma'rifat, orang-orang yang ikhlas. Nah, ini orang-orang ikhlas wis karepmu aku ngaji ora diomongi ono, ora wis karepmu aku diomongi ustaz apa diomongi ora ustaz karepmu. Weh, mendadak rajin kowe res ngaji terus ustaz wah karepmu. Pokoknya ngaji yo ngaji. Wah, itu makomnya sudah makom ikhlas. Ya ikhlas jadi wani, ya, wani. Lembur. Ora ono lembur makhluk. Ya. Oh, aku bedine karo Gusti Allah. Wis tapi nek mantep, nek gak mantep aja wani-wani. Nek ora mantep coba-coba dipecat. Karena ora totalitas. Nek totalitas pang Gusti Allah ya selesai. Ape kan sing Gusti Allah. Duwe pimpinan, tapi pimpinan kan di bawah komando Gusti Allah. Ora mantep ngono ku ya ora. Ini makom Masya Allah ya. Jadi dia malunya hanya satu sama Gusti Allah. Enggak memperdulikan orang mau ngomong apa, nah apa, enggak peduli.
Ya, itu adalah fahadza maqamul arifin minal orang-orang yang mukhlas, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang ma'rifah. Wa akhirun jastai inda ta'ah min khalqillah fayatruku ta'ah. Lah ini yang ini harus dihindari. Harus dihindari. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, ya. Apa? Ya wa akhirun inda ta'ah la yastahi minallah. Ketika taat dia tidak malu sama Allah. Tapi apa? Fayatruku ta'ah, tapi dia meninggal taat. Ya. Dia ibadah tapi enggak ada malu-malunya sama Gusti Allah. Ya. Apa dia? Dia adalah fahada maqamul munafikin. Oleh ngarepe wong, wah pengen dianggap. Nah, tapi ora ana wong, ana ning Gusti Allah ora penting Gusti Allah. Karena apa? Ibadahnya mergo makhluk. Ya. Karena makhluk. Lah ini adalah orang munafik. Masya Allah ya. Ajlo semua. Jadi kalau kita ini sebagai makhluk ini, mereka disampaikan da'il khalqa wal zamba bal khaliq, ya kan? Tinggalkan makhluk dan tetaplah kamu berada pada pintunya Gusti Allah, pintu Sang Pencipta. Kalau kita orientasinya memang Allah, nggak ada orientasi pengen dipuji, nggak ada orientasi makhluk, jadi hidup kepenak, tenang, ayem, tenang, serius, tenang, enak. Kalau tidak ada tendensi makhluk. Ayo gampang lah. Sekarang yang sering terjadi itu tahlilan, nah, yasinan di RT misalkan, ya. Nah ini, aduh, maka yasinan pura ini. Karena malu sama tetangga karena nggak berangkat yasinan, berangkat di yasinan. Ketika nggak berangkat malu, apa nih? Tahu yasinan lek mergo Gusti Allah, nggak yasinan yo karena Allah, tendensinya satu Allah. Yo bahagia, mangkat yasinan yo seneng, nggak mangkat yasinan yo seneng. Tapi kadang pikiran, waduh aku nggak enak karo tonggo, aduh ini macam-macam. Karena kalau memang sudah makhluk itu repot. Kadang kalau kita ingin, aduh mumet dewe, ya mumet pikirannya sendiri. Kenapa? Karena yang jadi acuan adalah makhluk. Apa itu? Ya, itu latihan, ya latihan apa? Latihan. Ya, itu jangan sampai ini, ya. Ya, apa itu tadi? Ya. Wa akhirun yastahi inda ta'ah, dia malu ketika taat. Malu dia. Ya, malu. Ya, wa akhirun yastahi inda ta'ah min khalqillah. Dia ketika taat itu malunya karena makhluk. Tapi wayatrukut fayatrukut ta'ah. Tapi dia meninggalkan taat pada Allah. Wis lek ngarepe wong seneng banget. Ya. Apalagi kadang aku ya rada grogi juga lah di shooting ini. Tapi jalannya nggak siar sudah apa siar lah ya. Bismillah, niatnya ngaji bareng ya. Lek keliru yo nanti diulang lagi keliru jenenge keliru ya. Wongke panggonane kekeliruan. Tapi yo enggak ada niat ngliru-ngliru ya ndak ada ya. Jadi ya Allah ya. Mereka di shooting nggak semangat, di shooting semangat. Apa namanya wajah kamera, sadar kamera. Nah, jadi yang terakhir, yang ketiga adalah akhirun inda ta'ah la yastahi minallah fadurun ay kaslanun ya bima yajibu alaihi fi dzalik wala wa yastahi min qalbihi bal ya'mu 'alal ghaflah. Yang keenam adalah orang yang taat. Ketika taat, dia tidak malu sama Allah. Dan dia malas-malasan terhadap kewajiban-kewajiban. Apa-apa yang diwajibkan. Malas-malasan. Ya, kon sholat, malas-malasan. Ya enggak isin sama Gusti Allah, karena malas ya. Sholat kan perintah Gusti Allah. Lek malas-malasan berarti kan enggak ada malunya sama Gusti Allah. Ya, sampai ninggal-ninggal sholat, enggak ada malu-malunya. Ya. Oh, misalkan berbuat maksiat, enggak ada malu-malunya. Ya. Oh, maksiat lah malu-malunya. Terang-terangan maksiat. Wih, zaman sekarang zaman kamera ya. Oh, karuan malah divideokan terus jadikan status biar viral. Sudah ada malu-malunya. Ya, ini yang ke-6. Malas. Nah, coba. Wala huwa yastahi min khalqihi. Dan dia juga tidak malu sama makhluknya Gusti Allah. Ya. Dia tidak malu. Bal ya'malu 'alal ghaflah. Bahkan dia mengamalkan lalai, mengamalkan kelalaian-kelalaian. Dia sering lalai, meninggalkan sholat, berbuat maksiat dan sebagainya.
Nah, ini adalah fahada maqamu umumil mukminin. Dia adalah makom umumnya orang mukmin. Dia punya iman. Dia tetap punya iman. Tapi sering lalai dengan apa-apa yang diwajibkan. Ya. Pada kita lalai sholat, kita lalai ibadah, kita lalai bermanfaat. Mau ngaji kadang lalai, mau belajar lalai, mau tahajud lalai, apalagi baru tahajud wajibnya aja kadang lalai. Ini umumnya orang mukmin. Jadi zaman beliau atau ini sudah terjadi seperti umum. Nah, sekarang ya lebih umum lagi, banyak hafalahnya. Dan ya Allah lebih mementingkan ya. Yo makanya kudu ngerti waktu-waktu sholat, kudu ngerti sampai kapan masuk waktu sholat, batas akhir waktu sholat. Nah, ketika biar aman itu ketika kita habis sholat isya, tadi sholat isya kan, salam selesai, niat. Apa niatnya? Niat menunggu waktu sholat subuh. Ya, jadi intidorus sholat, ya, kahukmi fi sholat. Menunggu sholat itu hukumnya seperti sedang sholat. Jadi kita nih kalau tadi sholat isya selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah ya Allah senang. Sekarang saya tinggal nunggu waktu subuh. Niat menunggu waktu datangnya sholat subuh. Walaupun kita ngaji, kita tidur, kita apa, niatnya nunggu waktu. Maka masa-masa menunggu itu kahukmi sholat, seperti hukumnya sholat. Enak tuh dihukumi pahala sholat. Nah, sehingga tidak ada niat sedikit pun lalai, karena memang sudah diniati. Ketika sholat subuh selesai, niat ya Allah saya menunggu datangnya waktu sholat zuhur. Habis sholat zuhur niat ya Allah terima kasih alhamdulillah ya aku niat nunggu sholat asar. Ya, biar apa? Biar kita tidak dikatakan ghaflah, nisyan, lalai. Ya. Niat kita latih diingat-ingat ini setiap habis sholat, habis apa ya, habis sholat kita ini. Sehingga Pak, andai kata pun kita dicabut nyawanya, maka artinya posisi kita sedang menunggu sholat. Oh indah sekali kan, kita meninggal sedang menunggu waktu sholat. Ya, ini diingat-ingat teman-teman. Latih bareng, kita harus dilatih. Karena ini beliau minta tolong mengatakan apa? Umumnya orang ini hoplah. Umumnya orang itu lalai terhadap apa-apa yang diwajibkan kepada kita. Ya kan? Kita masih lebih mementingkan tadi al-hawaij, kebutuhan. Apalagi kebutuhannya banyak banget. Ono cicilan teflon, cicilan HP, ono cicilan, akhirnya banyak sekali cicilan. Kebutuhan. Akhirnya mencicil. Ya. Masya Allah. Ya. Padahal apa? Al-hawaij la turfa'u illa ilaih. Jangan kamu adukan, jangan kamu angkat ya kebutuhanmu kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu 6 tadi. 6 tingkatan. Nah, kira-kira perhiasan iman yang Allah pakaikan kepada kita. Ya. Dan Allah menghiasi dengan penghiasan ilmu pengetahuan. Sehingga kita tidak lalai ya, dan kita condong kepada fakta-fakta, pada kenyataan-kenyataan, pada makhluk ya. Ya, kalau kita lalai kan akhirnya apa? Butuhnya kepada makhluk. Kita butuh kepada makhluk. Maka ini tahadus bin hikmah Rubat Hikmah Firdaus pondok pesantren ini ya, saya selalu menyampaikan kepada anak-anak santri, pada kita semua, kita itu harus memiliki kesadaran kaya. Ya, jangan sampai memiliki kesadaran miskin. Kesadaran kaya itu apa? Walaupun tidak punya uang, dia tidak meminta-minta. Itu namanya memiliki kesadaran kaya. Tapi kalaupun dia duitnya banyak, kalau kesadarannya miskin, dia berharap untuk ditraktir, bahkan bukan berharap traktir, berharap minta. Itu namanya kesadaran miskin. Jadi orang yang kesadaran miskin itu tidak sama dengan orang miskin. Banyak orang miskin tapi memiliki kesadaran kaya. Apa? Orang miskin tapi tidak minta-minta. Itu berarti punya kesadaran kaya. Orang yang kaya yang duitnya banyak tapi masih minta-minta, berarti dia punya kesadaran miskin. Oh.
Maka santri-santri kita, santri-santri Rahma panjenengan semua ini jangan sampai menjadi orang yang memiliki kesadaran miskin sehingga minta-minta. Nah, minta-minta. Loh, walaupun sumbangan ya sampean sedekah, iya butuhkan sampean, bukan pondok. Pondok kan nggak butuh. Nah, yang butuh pahalanya pondok. Pondok nggak butuh pahala. Yang butuh pahala siapa? Om Bahri. Kita toh. Ini pondok nggak butuh. Yang butuh sampean lewat pondok. Aku ngamal lewat pondok gitu. Oh, jangan cerita saja kalau memang mau ini pondok gini. Ya, apalagi sekarang kan viral sekali ya. Pondok sumber apa namanya? Bisnis. Nah, kalau dihitung bisnis ya rugi kalau pondok. Kecuali yang pondok yang SPP-nya 3 juta sebulan, masuknya 30 juta. Kalau tanda jadi masuk minimal 20 juta. Kalau sudah masuk nggak lewat batas nggak bisa ngelunasi, yang udah masuk hilang. Nah, itu banyak betul. Itu mungkin bisnis iyalah. Nah, kalau rubat ya opo. Maka saya selalu menanamkan pada anak-anak, jangan sampai memiliki kesadaran miskin. Ya, kita harus punya kesadaran. Jadi orang yang kaya ya, tapi punya kesadaran miskin, apa ciri-cirinya? Ya, minta ditraktir. Nah, minta-minta, apapun lah minta-minta. Kan bisa bahasanya gampang sebenarnya. Ya, bisa dirubah dengan cara bahasa ya. Jadi itu ya, ada taubakoh 6 tingkatan. Kira-kira yang mana? Ayo kita berlatih ya, kita latih terus. Jangan sampai di makom munafik, jangan sampai di makom fasik ya. Jangan sampai di makom kaslan, makom yang umumnya orang mukmin banyak lalainya, banyak hoplahnya ya. Maka kita tingkatkan ya pada makom apa? Mukhlis, makom yang ikhlas, makom yang ikhlas ya, makom yang mukmin, pertahankan mukmin, makom yang ikhlas, jangan sampai dizalim ya. Naudzubillahi min dzalik. Maka syukuri apa hiasan iman yang Allah pakaikan pada kita syukuri. Sampai ngaji ini ya itu sudah hebat sekali. Kenapa? Kalau ditanya sama anaknya, ayah, bapak dari mana? Ngaji. Ngomong kayak gitu aja, nanti anaknya akan seneng ngaji. Iya, oh bapak wis tuwa gelem ngaji. Nah ya gitu. Tapi kalau ditanya, Pak dari mana? Dari tongkrongan di pos Kamling. Beda. Oh, bapakku suka nongkrong. Cocok anakmu tuh kan nongkrong, jadinya repot. Gitu. Ayo, tenan lagi. Atau jenengan pegang buku.